Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk talabul ilm, tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, memberkahi sisa usia kita, dan menutup usia kita ini dengan kebaikan, dengan ketaatan, husnul khatimah, Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemirsa Al-Iman, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah karya Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullahu ta'ala wa iyana jami'an. Yang mana kita masuk ada judul yang baru, yaitu Sunanun fil Utas wat Tatha'ub, yaitu amalan-amalan sunnah dalam hal bersin dan menguap. Ya, amalan-amalan sunnah yang terkait dengan ketika kita bersin ataupun menguap. Maka di sini ya, berkata penulis hafizahullah ta'ala wa iyaya wa iyyakum jami'an, sunanul utas, di antara amalan-amalan ketika bersin yang pertama adalah yusannu lil atisi an yaqula alhamdulillah. Yang pertama yaitu disunnahkan bagi orang yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika dia bersin hacih begitu, maka langsung mengucapkan apa? Alhamdulillah, diucapkan dengan jelas, ya. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaknya dia membaca alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu, lalu hendaknya saudaranya atau temannya yang mendengar itu, hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau ada orang yang mendoakan kepadanya yarhamukallah, hendaknya dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya, semoga Allah memberikanmu hidayah dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya. Maka syahidnya tadi adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang kalian bersin, hendaknya dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Wa yusannu lahu an yunawwi'a, dan dianjurkan pula baginya untuk terkadang memvariasikan. Artinya apa? Ya, artinya ada zikir lain juga, bentuk lain, ya, yang kadang-kadang perlu kita ucapkan, ya, artinya ada tambahan begitu, yaitu membaca alhamdulillahi ala kulli hal, ya, segala puji hanya bagi Allah dalam segala keadaan. Sebagaimana
hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunan beliau, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, jadi ketika bersin, hacing, ya, membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Jadi di sini falyakul, ucapkan, jadi jelas. Ya, dengan qaul, dengan ucapan. Ucapan itu bukan gitu, bukan. Ucapan itu diucapkan alhamdulillah dengan jelas. Itu. Sehingga orang lain bisa mendengar, sehingga orang lain bisa mendoakan. Ya. Jadi acing, itu. Tapi ucapkanlah dengan jelas. Acing, alhamdulillah, gitu. Sehingga orang lain bisa mendengarnya. Atau hacing, alhamdulillahi ala kulli hal. Wa yaqulu lahul musyammit. Dan orang yang mendengar, ada orang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang ada di sekitarnya dan mengetahui dan mendengarnya, mengucapkan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Wa yusannu lil 'atisi an yarudda 'alaihi. Dan kalau ada orang yang mendoakan kita ketika bersin, dia mengucapkan yarhamukallah, maka kita balas lagi, kita mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Wa kullu hadza dalla 'alaihi hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu as-sabiq. Yang mana semua ini ya ditunjukkan dalam hadis Abu Hurairah yang pertama tadi yang kita telah bacakan, ya. Nah, ini lainnya kita jalankan. Ya. Ketika bersin, ucapkan alhamdulillah dengan jelas, sehingga orang lain bisa mendengar. Emang itu tujuannya biar didengar, sehingga orang lain pun mendoakan kita, yarhamukallah. Ya. Karena kalau kita tidak terdengar, ya, orang nggak tahu kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita kehilangan hak untuk didoakan. Ya, sebagian nanti akan kita bahas. Faidatun, ada faidah di sini. Tashmitul atisi fardu kifayah. Mendoakan orang yang bersin, ya, yarhamukallah tadi, ini hukumnya adalah fardu kifayah menurut jumhur ulama. Ya, wabihi qala jumhur ulama. Ini pendapatnya jumhur ulama. Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Maksudnya apa? Idza fa'alahu ba'dul hadirina saqatat taklifu 'anil baqin. Kalau sebagian ya, atau sudah ada orang yang mendoakannya, yarhamukallah, maka yang lain gugur kewajibannya. Ya. Karena Nabi SAW tadi memerintahkan, ya, falyakul atau falyakul yahdikumul afal faida qala lahu wal yakul lahu akhuhu aw sahibuh. Jadi ada perintah di situ. Hendaknya saudaranya atau temannya mengucapkan yarhamukallah. Ada perintah di situ, dan hukum asal perintah adalah lil wujub, ya. Namun di sini jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukumnya itu fardu kifayah. Yaitu apabila sebagian sudah ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Yang lain misalnya tidak mentashmid, tidak mendoakan yarhamukallah, maka tidak berdosa. Wa ma'adzalika, ya, meskipun begitu, la yanbaghi tarkuhu khurujan min istidlali man qala bi fardhiyatil ain. Namun sebaiknya jangan juga kita penuh meremehkan, ya, melalaikan, menggampang-gampangkan. Ada orang bersin, alhamdulillah, kita nggak mau mendoakan. Ya. Atau ada orang yang mengucapkan kita yarhamukallah, kita nggak mau mendoakan. Ya. Karena di sana ada di antara para ulama yang, ya, merajikan bahwasannya hukumnya adalah wajib ain. Ya. Jadi bukan fardu kifayah. Kalau jumhur ulama hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah sebagian yang melaksanakannya, yang lain
ya tidak berdosa. Ya. Namun kata penulis di sini, wa ma'adalika, meskipun demikian, layan bagi tarkuhu, janganlah kemudian kita menyepelekan kemudian meninggalkannya. Nanti kalau bisa ya ucapkan saja, nggak ada ruginya. Ya. Kita dapat pahala, ya, menghidupkan sunnah Rasul, memberikan doa, ya. Maka, nah ini, ya. Wa ma'adhalika layan bagi tarkuhum, meskipun begitu tidak salah ya kita meninggalkan sunnah yang satu ini, khurujan min istidlal liman qala bi fardiyatil ain, ya sebagai jalan keluar lah. Karena ada yang berpendapat hukumnya fardu ain, jadi harus, kalau enggak berdosa. Ya. Wastadallu bistidlalin lahu hadzun minan nadhari. Yang mana mereka berdalil dengan dalil yang cukup kuat. Artinya memiliki wajah begitu, memiliki sisi pendalilan yang baik. Yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, ini dalil orang yang mengatakan hukumnya fardu ain. Kalau ada yang acing kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka wajib semua yang mendengar untuk mengucapkan yarhamukallah. Apa dalilnya kok wajib semuanya? Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Al-haditha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang panjang, kata beliau, maka jika salah seorang di antara kalian bersin kemudian memuji Allah, maka haqqan ala kulli muslim sami'ahu, maka haknya atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan kepada dia yarhamukallah. Ya. Di sini disebutkan ala kulli muslimin sami'ahu, semua yang mendengar dia bersin ucapkan alhamdulillah, semua yang mendengarnya wajib. Ya. Kemudian sunnah selanjutnya, as-sunnatu alla yusammat aw yusammitul atish idza lam yahmadillah ta'ala. Sunnahnya adalah orang yang bersin itu dan dia tidak baca alhamdulillah setelah bersin, itu tidak usah didoakan. Ini sunnahnya. Fa idza lam yahmadillah ta'ala al-atisu, apabila orang yang tadi bersin itu dia tidak memuji Allah, falaisa minas sunnati an nushammitahu, maka bukanlah bagian dari sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentasmitnya, mendoakannya yarhamukallah, enggak usah. Ya. Bali sunnatu alla yushammat, bahkan sunnahnya yang sesuai dengan sunnah Rasul adalah memang tidak diucapkan yarhamukallah kalau setelah dia bersin enggak mengucapkan alhamdulillah. Hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, atau sarajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dulu ada dua orang bersin di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan yarhamukallah untuk yang satu, sedangkan yang kedua tidak didoakan yarhamukallah. Maka berkatalah seorang lelaki, ya Rasulullah, shammatta hada walam tushammitni. Ya. Lelaki tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, engkau tadi mendoakan yarhamukallah kepada orang ini, tapi kok engkau tidak mendoakan yarhamukallah untuk saya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hada yahmadillah walam tahmadillah. Inna hadha hamidallah, lelaki yang satu ini dia muji Allah, makanya saya doakan. Sedangkan kamu tidak mengucapkan alhamdulillah, makanya saya doakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Makanya di sini pentingnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bersin ucapkan alhamdulillah. Ya.
qala inna hadza hamidallah wa lam tahmadillaha. Karena orang ini dia memuji Allah, ya, sedangkan kamu tidak. Ya, makanya perlakuannya beda, yang satu ditasmid, diucapkan yarhamukallah, yang satunya enggak. Wa ada min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dalil dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa ja'a min qauli sallallahu alaihi wasallam ma rawahu dzalika. Dan juga ada dalil lainnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pulau. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau tadi adalah perbuatan beliau, ada dua laki-laki, yang satu didoakan, satu tidak, karena yang satu memuji Allah setelah bersin, yang satu tidak. Nah, kalau ini sabda beliau, ya, beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum famidallah fasyammituh, fa in lam yahmadillah fala tusyammituh." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian bersin, kemudian dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia. Ya, fasyammituhu, doakan dia, ucapkan yarhamukallah untuknya. Tapi kalau dia tidak memuji Allah, janganlah kalian doakan untuk dia. Ya. Jadi ini adalah dalil ucapan beliau. Kalau tadi perbuatan beliau, ini adalah dalil, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walakin idza kana al-maqam maqama ta'limin. Tapi kalau kita posisinya adalah untuk pengajaran, kan yurabbiyal abu ibnahu, seperti seorang ayah sedang mendidik anaknya, awil muallimu tullabu, atau seorang guru, seorang ustadz yang sedang mengajar murid-muridnya, au nahwa dzalika, atau yang semisalnya, mimma huwa fi maqamit ta'lim, yang dia dalam kondisi pembelajaran, ya, fa innahu yaqulu lah, maka ketika kita melihat ada anak kita atau ada siswa kita bersin, enggak mengucapkan alhamdulillah, ya kita ingatkan, qul alhamdulillah. Ya. Nak, ya, Mas, ucapkan alhamdulillah. Dan memang sunnah-sunnah seperti ini adalah termasuk sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Banyak pula yang belum tahu. Dan juga yang tidak peduli. Nah, kita sebagai seorang muslim hendaknya mengetahui hal ini. Islam ini agak sempurna. Sampai masalah bersin pun ada aturannya, subhanallah. Ada sunnahnya, ada ilmunya. Ya. Maka kita tidak butuh yang bid'ah-bid'ah, yang tidak ada tuntunannya, buat amalan-amalan sendiri. Ya. Bacalah ini sekian ratus kali, nanti akan mendapatkan ini. Ya. Ini masih banyak yang jelas-jelas sunnah Rasul. Ya. Tapi justru jelas-jelas ditinggalkan. Ya. Betapa banyak kita melihat di jalanan, di tempat-tempat umum, ya, atau bahkan di kalangan pelajar muslim, ya, bersin tidak pernah sedikit pun mengucapkan hal, bahkan tidak pernah terlintas, tidak pernah tahu ilmunya. Kalaupun pernah mungkin dianggap sepele. Ya. Padahal bersin itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada seorang manusia. Bagaimana ketika ada benda asing masuk ke dalam sistem pernafasannya, masuk, kemudian langsung ditangkap, ya, langsung dibuang benda asing tersebut dengan bersin. Subhanallah. Ya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sayangnya Allah kepada hamba. Makanya didoakan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Maka ini, ya, hendaknya kita ingat, kita ajarkan juga ini kepada anak kita, saudara-saudara kita. Ya. Ketika bersin, Mas, ucapkan alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang, ya, di antara kalian bersin, maka ucapkan alhamdulillah, Mas. Ya. Dan kalau sampean membaca, saya pun sunahnya mendoakan yarhamukallah. Begitu. Ya. Liyarabbiyahu ala hadhihi sunnah, untuk mendidik, ya, anak tersebut atau siswa tersebut di atas sunnah. Ya.
Jelas-jelas hadisnya sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud. Ya. Tapi justru yang jelas-jelas dalilnya seperti ini malah justru banyak ditinggalkan. Alhamdulillah. Dengan bertebarannya dakwah salaf ini, banyak sunnah-sunnah yang sekarang mulai muncul. Mulai kembali diambil, dihidupkan oleh kaum muslimin yang dulunya jauh. Ya. Amalan-amalan yang tidak ada sumbernya dari wahyu, dari Al-Quran maupun hadis. Ya. Justru itulah yang banyak tersebar. Sedangkan as-sunnah yang jelas-jelas as-sahihah, ya, otentik dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam justru banyak yang ditinggalkan. Faqad yakunu jahilan li sunniyatiha, karena bisa jadi banyak orang yang memang belum tahu tentang sunnah yang satu ini. Dan ini banyak. Ya, maka hendaknya kita tebarkan sunnah ini, kita ajarkan sunnah ini. Wa kadza man kana mazkuman fa innahu la yushammat ba'da tsalitsah. Begitu pula orang yang sedang sakit flu, maka setelah dia bersin yang ketiga tidak perlu terus-terusan ditashmid, didoakan yarhamukallah terus, begitu enggak. Karena dia adalah memang dalam keadaan sakit. Fa idza atasa salasa marratin yushammat, kalau dia bersin masih di bawah 3 kali, kita doakan. Hacing, yarhamukallah. Hacing lagi, yarhamukallah lagi. Sampai 3 kali masih kita doakan yarhamukallah. Ya. Wa badaha la yushammat. Tapi kalau sudah lewat 3, maka tidak perlu kita mendoakan yarhamukallah lagi. Ya, tidak perlu tashmid lagi. Dalilnya apa? Marawah Abu Dawud fi sunanihi, yaitu hadis riwayat Abu Dawud di dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baik secara mauquf maupun secara marfu', Nabi SAW pernah bersabda, "Syammit akhah thalathan." Doakanlah saudaramu sebanyak 3 kali. Ya, artinya ketika bersin, tasmitlah 3 kali. Famazada fahuwa zukam. Kalau lebih dari 3 kali, maka itu adalah penyakit flu, ya, atau zukam atau pilek atau apa begitu. Ya. Ini dalilnya. Kalau sudah 3 kali, tidak perlu terus-terusan yarhamukallah. Wa yu'ayyiduhu marwaha Muslim fi sahih. Dan menguatkan hal ini pula adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadisnya Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam, wa atasa rajulun indahu, saat itu ada seorang yang sedang bersin di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi beliau. Faqala lahu yarhamukallah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, semoga Allah merahmatimu, yarhamukallah, ditashmid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atasal ukhra, kemudian bersin lagi, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ar-rajulu mazkum, orang ini sakit pilek. Jadi itu sudah tidak ditashmid lagi. Ya. Batasnya tadi 3. Fatahassala mimma sabaqa anna al-'atis la yushammat fi halaini. Maka kesimpulannya, ringkasannya bahwasanya orang yang bersin itu tidaklah kita ucapkan yarhamukallah. Pertama adalah kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Nggak ada alhamdulillah, nggak ada yarhamukallah berarti. Nggak mengucapkan syukur berarti kita nggak doakan. Yang kedua, in idza zada ala salasi marrat, kalau lebih dari 3 kali, ya, li'annahu mazkum, karena itu berarti dia sakit pilek, nah itu. Nah, ini adalah sunnah-sunnah dalam bersin. Selanjutnya, amalan sunnah ketika menguap. Minas sunnati kadhmul fami 'inda tatha'ub aw radduhu bil yadi. Di antara amalan sunnah ketika menguap adalah menahan mulut, menutup mulut, ya, ketika menguap, atau menutupnya dengan tangan, ya. Jadi bisa 2, menutup mulut, ya, atau dengan menutup dengan tangan. Wa yadullu alaihi, dan yang menjadi dalilnya atas hal tersebut adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tatha'ub." Sesungguhnya Allah itu cinta bersin, ya, suka kepada bersin, dan Allah membenci menguap. Fa idza atasa fahamidallah.
apabila seseorang itu dia bersin, maka kemudian dia memuji Allah. Fahakun ala kulli muslimin sami'ahu an yusammitahu. Maka hak atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya. Yarhamukallah. Wa amma tsatsaub, adapun menguap, fa innama huwa minasyaiton, ini adalah dari perbuatan syaitan. Falyaruddahu mastata'u, andanya dia menahannya, menolaknya sekuat tenaganya. Fa idza qalaha dhahika minasyaiton, kalau dia ketika nguap itu sampai bersuara, ya, maka syaitan pun tertawa dari hal itu. Ya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, ini pun termasuk sunnah yang banyak, ya, ditinggalkan, dilalaikan, disepelekan oleh manusia. Banyak kita lihat ketika bersin sampai suaranya wah begitu, ya, mengeluarkan suara wah begitu. Maka seharusnya adalah ditahan dan tanpa bersuara. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaruddahu mastata'na", dia tahan semampunya dan jangan sampai bersuara. Ya, karena setan mentertawakan seorang manusia ketika dia sudah nguap bersuara lagi, ya. Wa inda Muslim. Adapun di dalam riwayat Muslim dari hadisnya Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala fihi." Kalau salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya dia tutupkan tangannya ke mulutnya. Ya. Fa inna syaitana yadkhul, karena saat itu syaitan mau masuk. Hadis sahih riwayat Muslim. Fa yakunu kadmut tatha'ub imma bitahakkum an tariqil fam. Maka menahan menguap ini adalah, yaitu caranya dengan, ya, menutup mulut ini rapat-rapat, ya, dengan mencegah jangan sampai terbuka, au bidaqtil asna ala asyafah, atau misalnya menggigitkan gigi ini ke bibir, ya. Wa imma biwadil yadi 'alal fam, ya, atau menutup dengan tangan mulut kita, ya. Wa namudzalik, atau yang semisal. Jadi intinya adalah ditahan. Ditutup mulut ini, ya, dengan misalnya mengunyah keras-keras, ini menahan, atau dengan tangan. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa amma tatha'ubu fa innama huwa minasyaiton, adapun menguap maka dia datangnya dari syaitan. Berkata Ibnu Battal, idhafatu tatha'ub ila syaitan. Kenapa di sini, ya, diidhafahkan menguap dengan syaitan? Ya. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menguap itu adalah dari syaitan? Kenapa dinisbatkan kepada syaitan, diidhafahkan kepada syaitan? Bimana idhafatar ridha wal iradah, yaitu idhafahnya adalah bersifat ridha dan iradah. Mananya bahwasanya syaitan itu dia menyukai, meridhoi, ya, ketika manusia itu dia menguap. Jadi maksud dari syaitan itu adalah syaitan senang memang manusia itu menguap. Li'annaha halatun tataghayyar fiha suratu, karena ketika menguap itu mukanya menjadi buruk. Muka manusia berubah begitu, ya, ketika menguap, ya, menjadi tidak baik gitu. Makanya syaitan pun tertawa. La annal murad anna syaitan fa'alat tatha'ub, bukan bahwasanya menguap itu dari syaitan, enggak, ya. Syaitan yang membuatnya, enggak, ya. Namun, ya, ini adalah berarti syaitan itu senang, itu maksudnya. Minas syaitan berarti maknanya adalah syaitan senang, dan syaitan akan berusaha untuk, ya, untuk membuat manusia itu menjadi buruk, ya, karena syaitan itu senang keburukan-keburukan, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkata Ibnu Al-Arabi, qad bayyana anna kulla fi'lin makruhin nasabuhu syar'u ila syaitan. Telah kita jelaskan bahwasanya semua perbuatan yang dibenci, semua perbuatan yang buruk itu oleh syariat dinisbatkan kepada syaitan. Li'annahu wasitatuhu, karena syaitan itu adalah perantaranya lah. Ya.
Wa anna kulla fi'lin hasanin nasabuhu asy-syar'u ilal malik. Sebaliknya, ya, perbuatan-perbuatan baik maka dinisbatkan kepada al-malik. Li'annahu wasitatu, karena dialah sebagai perantaranya. Qala wa tata'ub minal imtila'. Ya, menguap itu adalah dari karena kepenuhan begitu ya. Biasanya karena kenyang begitu ya. Wa yansha'u anhu takasul, dan bisa menyebabkan orang pun malas. Wa dzalika biwasitati syaitan, maka itu adalah gara-garanya, penyebabnya dari syaitan. Wal utasu min taqlilil hadaf. Lianna, ya, wadzalika biwasitati syaitan, dan syaitanlah sebagai perantaranya. Sebaliknya, wal utas, adapun bersin, min taqlilil giza, karena makanannya yang kurang, yang dikurangi begitu. Sebaliknya kalau orang yang kebanyakan makannya itu akan ya menguap, mengantuk begitu. Sebaliknya orang yang ya makanannya itu sedikit, ya, justru akan apa? Wayan syau'an hun nasyat, justru akan semakin semangat begitu. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, udifat tatha'ub ila syaitan. Kenapa kok ya menguap ini dinisbatkan kepada syaitan? Li'annahu yad'u ila syahawat. Karena syaitan itu menyeru kepada kesyahwatan. Id yakunu an thiqalil badani. Karena biasanya ya muncul dari badan yang malas. Wastirja'uhu wamtila'uhu, dan karena badannya penuh ya, akhirnya malas, kenyang. Wal muradu at-tahdhir minas sababil ladzi yatawalladu minhu dzalika wa huwa tawassu' fil ma'kal. Dan yang dimaksud kata Imam Nawawi adalah peringatan tentang sebabnya, yang mana munculnya permasalahan tersebut adalah dari at-tawassu' fil ma'kal, ya, karena banyaknya bermacam-macamnya makanan. Wa aidan fa innal afdala lil mutatha'ib alla yarfa'a sautahu bit tatha'ub. Dan juga ya, yang lebih utama ketika menguap ya adalah jangan sampai mengeraskan suara. Seperti tadi begitu ya. Ataupun yang semisalnya dari suara-suara lainnya, allati yusdiruha, yang dia keluarkan suara tersebut. Lianna hada mad'atun lidhahiki syaitan alaihi. Karena itu bisa menjadi sebab ya pemantik ya tertawanya syaitan. Dan yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "At-tata'u minasyaitan." Menguap itu adalah dari syaitan. Fa idza tathaba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Maka barang siapa di antara kalian apabila dia menguap, hendaknya dia menolaknya semampu mungkin. Fa inna ahadakum idza qalaha dhahika syaitan. Karena sesungguhnya kalian ya, jika mengucapkan ketika dia menguap, maka setan pun akan tertawa. Wajah bilafdin inda Ahmad rahimahullah ta'ala, datang dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, yaitu yang berbunyi, idza tatha'aba ahdukum falyaruddahu mastata'. Apabila seorang dari kalian mau untuk menguap, hendaknya dia tahan, dia tolak itu semampunya. Wala yaqulu jangan sampai bersuara. Fa inna adakum idza fataha fa inna syaitan yadhaku minka au bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menguap maka jangan ya, atau hendaknya dia tolak itu sekuat tenaganya. Dan jangan dia mengucapkan begitu ya. Karena salah satu dari kalian jika dia membuka mulutnya, maka setan akan menertawakan dia.
Ada tanbih di sini ya, dari penulis, i'tada ba'dun nas 'ala ta'awudz minasyaiton ba'da tatsa'ub. Ya, ada di antara manusia yang mereka sebagian di antara mereka membiasakan untuk berta'awudz, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, ya. Dari apa? Ketika dia menguap, kemudian dia a'udzubillahi minasyaitonir mengucapkan ta'awudz begitu. Wala dalila ala dzalika, padahal tidak dalilnya, enggak ada satupun dalil yang mensyariatkan hal itu. Bal huwa mukhalifun li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu ja'a bidzikrin lam yaqulhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mautin. Ya. Itu karena anak-anak tersebut datang, ya. Kemudian ya, mereka tidak menyebut, ya, atau tidak mengucapkan, ya, sebagaimana yang seharusnya diucapkan, ya, dalam hal tersebut. Ya. Artinya apa? Artinya ketika kita menguap, ya, tidak ada bacaan-bacaan khusus apa-apa. Ya. Kadang ada manusia yang dia merutinkan setiap kali bersuap dia beristighfar, astagfirullahaladzim misalnya. Ya. Ada yang setiap kali menguap dia ya, membaca doa ini, membaca doa itu. Termasuk tadi adalah membaca ayat. Maka ini sekali lagi tidak ada dalil. Ya, bahkan ini menyelisihi petunjuk Nabi SAW ketika beliau dan para sahabat ya terus membaca. Ya. Bukan untuk ya kepentingan-kepentingan atau tidak ada yang hal-hal yang tidak ada dalilnya. Misalnya setelah ketika menguap kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau ketika kemudian beristighfar, maka ini membutuhkan dalil. Tapi kalau memang sekali-sekali saja bukan sesuatu yang lazim begitu, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dari kajian siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.